Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Manajemen 18G Universitas Buana Perjuangan Karawang, kelompok 8, akan mempresentasikan mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan studi kasus terhadap lapangan futsal Siwal. Baik, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Miratu Sadia sebagai moderator dan pemateri. Saya Ilyas Amirullah Gumilar sebagai pemateri. Saya Bunga Rosalia sebagai pemateri. Saya Ricky Marjoki sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Futsal merupakan salah satu jenis olahraga yang cukup banyak digemari. Futsal merupakan pengembangan dari olahraga sepak bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing beranggota 5 pemain, termasuk penjaga gawang. Futsal termasuk ke Indonesia sebenarnya pada tahun sekitar 98 sampai 99. Lalu pada tahun 2000, futsal mulai dikenal masyarakat dan saat ini olahraga futsal sangat digemari di Indonesia. Banyak pelajar yang menggemari olahraga futsal sebagai hobi atau hanya untuk mengisi waktu luang. Tentunya akan menemui banyak kendala dalam memilih tempat futsal. Karena harus berkeliling mendatangi suatu persatu tempat futsal untuk mendapatkan tempat futsal yang cocok. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pencarian tempat futsal, seperti harga, fasilitas, jenis lapangan. Setiap tempat pasti memiliki kriteria yang berbeda dan membuat pelajar menjadi bingung untuk menentukan pilihan tempat futsal yang cocok. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Ilyas Amirullah Gumilar. Oke, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah proses teori pengambilan keputusan. Di sini ada 4 tahap. Yang pertama tahap penelusuran, yang kedua tahap perancangan, yang ketiga tahap pemilihan, yang keempat tahap implementasi. Dibutuhkan proses keempat tahap itu untuk membantu dalam penyelesaian teori pengambilan keputusan yang rinci dan jelas. Tujuan yang hendak dicapai itu ada 3. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh pendapatan terhadap perawatan fasilitas. Yang kedua, untuk menemukan solusi dalam memperbaiki masalah keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui proses di dalam meningkatkan pendapatan. Next. Selanjutnya di sini ada signifikan kontribusi terhadap mahasiswa dan perusahaan atau umum. Ada 3, yaitu yang pertama memberikan solusi dan pendapat bagi pemilik UMKM terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lapangan futsal kepada masyarakat agar lebih banyak yang booking. Yang ketiga, menciptakan suasana lapangan futsal yang lebih modern dan berwarna. Di sini ada teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nasser dan Ali, tahun 2016. Futsal adalah sebuah versi sepak bola yang dimainkan di dalam ruangan 5 lawan 5. 1 penjaga gawang dan 4 sebagai pemain. Yang telah disetujui oleh Badan Pengatur Sepak Bola Internasional atau yang biasa kita sebut Federation International de Association Sepak Bola FIFA 2014. Sedangkan menurut Mulyono, tahun 2017, futsal adalah salah satu cabang olahraga yang termaksud bentuk pemain sepak bola besar. Sepak bola futsal yang dimainkan di dalam ruangan adalah olahraga berupa tim dengan sifat dinamis. Sebenarnya futsal dan sepak bola itu tidak beda jauh. Yang membedakan hanya jumlah pemain dan ukuran lapangan. Jumlah pemainnya kalau lapangan besar itu 11 termasuk kiper. Kalau
futsal itu berjumlah 5 orang, itu sudah termasuk kiper. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ricky Marjuki. Dipersilakan. Pengumpulan data, wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data ialah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik. Dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Variasi jenis instrumen pengumpulan data adalah angket, checklist, pedoman wawancara, dan pedoman pengamatan. Pemilihan metode dan instrumen pengumpulan data sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga peneliti, dan teknik yang akan digunakan untuk mengelola data. Bila data sudah terkumpul, instrumen pengumpulan data untuk mengukur variabel dalam rangka pengumpulan data, jenis variabel yang akan diukur secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 jenis instrumen. Instrumen yang pertama untuk mengukur variabel dengan skala nominal dan ordinal, data kuantitatif. Yang kedua, instrumen untuk mengukur skala interval dan rasio, data kuantitatif. Menentukan metode pengumpulan data, instrumen penelitian dapat dibedakan menjadi alat untuk melakukan observasi, pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, mengumpulkan data kuantitatif. Next. Di sini ada profil UMKM. Nama UMKM yaitu Lapangan Futsal Siwal. Nama pemilik UMKM Haji Kuswandi SE. Tahun berdirinya UMKM pada tanggal 12 April 2012. Alamat Siwal Futsal, Dusun 3, Kamunjaya, Desa Puserjaya, RT 16 RW 04, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Teluk Jambe Timur, Jawa Barat. Ada juga nomor WhatsApp, dan itu adalah foto-foto dokumentasi di Lapangan Futsal Siwal. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Bunga Rosalia. Langkah-langkah proses pengambilan keputusannya ini, yang pertama itu ada tahap penelusuran atau intelligence. Ini ada beberapa permasalahan, mulai dari fasilitas maupun kualitas pelayanannya. Yang permasalahan fasilitas itu jaring-jaring lapangan yang sudah sobek, terus ada terjadinya kebocoran pada saat hujan lebat. Dan ada juga permasalahan kualitas pelayanan, yaitu keterlambatan dalam membalas chat via WhatsApp. Terus yang kedua, terkadang suka terlambat dalam memencet bel. Yang kedua ini ada tahap perencanaan atau desain. Rencana yang dibuat itu yang pertama menambal jaring yang sudah robek, yang kedua mempromosikan lapangan futsal mulut ke mulut maupun melalui sosial media. Yang ketiga memberikan penyuluhan mengenai cara menghadapi konsumen yang baik agar para konsumen merasa puas. Yang keempat membantu mencarikan tukang untuk memperbaiki kebocoran lapangan futsal. Nah, ini yang ketiga ada tahap pemilihan choice. Pilihan yang sudah lakukan yaitu mengganti jaring futsal dengan kualitas yang mahal. Yang kedua, mempromosikan lapangan futsal melalui media sosial dan event-event. Ketiga, mengganti dan memilih para karyawan Siwal. Terus yang terakhir ini ada tahap implementasi. Hal yang sudah dilakukan yaitu pertama dengan membantu menambal jaring yang sudah sobek. Yang kedua, mempromosikan lapangan futsal mulut ke mulut dan status WhatsApp maupun Instagram. Yang terakhir itu membantu mencarikan tukang untuk memperbaiki kebocoran lapangan futsal. Ya, dilanjut. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Untuk kesimpulannya adalah bahwa lapangan futsal Siwal ini masih perlu banyak perubahan, mulai dari perawatan gedungnya, lapangannya, dan sistem komunikasinya. Karena dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, banyak orang-orang yang bilang baru tahu di sini ada lapangan. Dan ada juga yang bilang di sini mah enak malam-malam jam 12 ke atas masih bisa main. Ada juga yang bilang tempatnya terpencil. Dan ada yang bilang kadang-kadang suka bingung kalau mau booking. Untuk sarannya, yang pertama banyak melakukan promosi agar banyak yang mengetahui lapangan futsal ini. Yang kedua, pengelolanya harus aktif dalam merawat lapangannya agar tidak terjadi kebocoran lagi.
Yang ketiga, supaya menjaga kebersihannya agar para konsumen nyaman. Dan yang terakhir, pengelola harus aktif dalam sistem komunikasinya agar para konsumen yang mau booking tidak kesulitan. Sekian presentasi yang kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.